Hai guys, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas info terbaru. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLA), tahap pertama akan diterapkan secara nasional mulai hari ini, Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021. Penerapan tilang elektronik nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat. Kasubdit Dagar Ditgakum Korlantas Polri, Kombes Abrianto Pardede, mengatakan, penerapan ini juga merupakan upaya meminimalisir adanya oknum-oknum yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Yang bermainkan robot tanpa ada pertemuan dengan petugas sehingga membuat lebih transparan dan terwujudnya transparansi, kata Abrianto Pardede, seperti diberitakan Kompas.com, Minggu, tanggal 21 Maret tahun 2021. Apa saja yang perlu diketahui soal ETLA? 1. Titik tilang. Penerapan tilang elektronik tahap pertama akan berlaku di 12 Polda di Indonesia. Tilang elektronik bekerja menggunakan kamera CCTV. Ada 244 kamera tilang elektronik baru yang akan terpasang di 12 Polda di Indonesia, meliputi 98 titik di Polda Metro Jaya, 5 titik di Polda Riau, 55 titik di Polda Jawa Timur, 10 titik di Polda Jawa Tengah, 16 titik di Polda Sulawesi Selatan, 21 titik di Polda Jawa Barat, 8 titik di Polda Jambi, 10 titik di Polda Sumatera Barat, 4 titik di Polda DIY, 5 titik di Polda Lampung, 11 titik di Polda Sulawesi Utara, 1 titik di Polda Banten. 2. Mekanisme tilang. Tilang elektronik ini mengandalkan kamera CCTV yang terpasang di jalan raya untuk mendeteksi pelanggar lalu lintas secara otomatis. Adapun mekanisme tilangnya, sebagai berikut. Tahap 1. Perangkat kamera CCTV di ruas jalan secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran. Tahap 2. Petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Electronic Registration and Identification (ERI) sebagai sumber data kendaraan. Tahap 3. Petugas mengirimkan surat konfirmasi pelanggaran ke alamat pemilik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Surat tersebut dikirim lewat pos. Tahap 4. Pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via website atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Tahap 5. Petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terdeteksi untuk penegakan hukum. Sebagai catatan, jika gagal melakukan konfirmasi maka surat tanda nomor kendaraan STNK akan diblokir sementara. Kegagalan konfirmasi dapat terjadi jika pelanggar telah pindah alamat sehingga surat tilang tidak sampai, kendaraan telah dijual, beralih pemilik, atau terjadi kegagalan saat membayar denda. 3. Pembayaran denda. Dalam surat tilang, akan dicantumkan pasal yang dilanggar, tanggal, dan tempat pelanggaran. Pada surat tilang tersebut juga terdapat tautan situs web konfirmasi pelanggaran, dan tanggal serta tempat sidang pelanggaran lengkap dengan denda yang harus dibayar. Contoh tautannya, seperti https://l-pmj.info-it-confirm atau https://l.jatim.polri.go.id. Pelanggar dapat membayar denda tilang melalui bank atau datang sidang. Jika lewat bank bisa melalui BRI atau bank lain. Konfirmasi pelanggaran berlaku selama 8 hari. Adapun batas waktu terakhir pembayaran tilang ialah 15 hari dari tanggal pelanggaran. Setelah Anda melakukan konfirmasi, maka Anda akan menerima email konfirmasi dan email terkait tanggal dan lokasi pengadilan. Kemudian orang yang kena tilang akan mendapatkan SMS berisi kode BRIVA untuk menyelesaikan denda pelanggaran. Dengan menyelesaikan pembayaran, maka Anda tidak perlu datang ke sidang. 4. 5 pelanggaran yang diincar. Ada 5 jenis pelanggaran yang diincar dalam penerapan tilang elektronik dengan denda yang berbeda-beda, yaitu menggunakan gawai, tidak memakai helm, tidak memakai sabuk pengaman, melanggar rambu dan marka, menggunakan plat nomor palsu,